Terus untuk UGM ya kawan-kawan, nanti kita akan bahas omongan dari pihak UGM yang mana diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Lalu kita akan bandingkan dengan omongan dari Jokowi sendiri, kemudian omongan dari dosen, kemudian omongan dari orang yang katanya pembimbing Jokowi juga. Nanti silakan kalian lihat ya, apakah semuanya konsisten. Kalau tidak, ya itulah kenapa orang masih mempertanyakan. Ayo kita bahas. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah sebetulnya ya kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan ya, kembali saya komentari. Sebetulnya kalau ijazah itu benar-benar asli ya, sebetulnya gampang sekali ya. Kalian itu nggak perlu kampus untuk klarifikasi, kalian nggak perlu polisi untuk klarifikasi ya. Kalau saya ditanya ijazah saya mana gitu, akan saya tunjukkan nih. Ya, silakan kalian foto, silakan kalian tes ya karbon date-nya gitu ya. Silakan ya. Karena apa? Karena saya punya yang asli gitu ya. Sedangkan kalau orang berbelit-belit ya, ditanya ijazah malah bikin temu alumni, ditanya ijazah malah minta teman-temannya yang klarifikasi, minta kampusnya klarifikasi, minta polisi klarifikasi, itu bulet ruwet ya kawan-kawan. Nah sehingga sangat wajar kemudian kalau masyarakat justru semakin curiga, kenapa kok nggak ditunjukkan aja ya. Oke. Kembali ke pernyataan Bareskrim ya, kawan. Bareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Ya, justru ketika saya kemudian mencari dari sumber lainnya, yaitu dari YouTube-nya Kompas. Kemudian saya coba lihat di situ itu ya kira-kira 2 tahun yang lalu Kompas kan pernah mewawancarai UGM, di mana UGM memamerkan ya ijazah fotokopi ijazah Jokowi dengan Hari Mulyono yang mana teman seangkatannya. Ternyata ketika ditunjukkan, saya menangkap ada ketidakidentikan ya. Yaitu apa? Kalian lihat ya kawan-kawan, ini yang saya tandai ini terlihat berbeda. Nah, bagi orang awam itu mungkin nggak terlihat berbeda ya kawan-kawan, tapi bagi orang yang bekerja di percetakan atau orang yang berjiwa seni ya, kemudian matanya teliti, itu melihat ada perbedaan. Nah, yang mana ini sebelumnya pernah juga dibahas di channelnya Refli Harun ya kawan-kawan, yang mana seseorang meneliti ya dari 3 ijazah yang nomornya 1115, 1117 sama 1120, yang mana 1120 itu punya Jokowi ya kawan-kawan. Ternyata lain sendiri yang 1120 itu ya. Nah, ini di Kompas ternyata dulu juga pernah diupload ya foto ijazah nomornya lain lagi yaitu 1116. Ternyata 1116 ini juga beda dengan 1120. Jadi dari 4 ijazah itu yang 3 sama, sedangkan yang 1120 ini lain sendiri. Nah, silakan kalian simpulkan apakah itu masih bisa dikatakan identik ya. Jadi saya di sini bukan ngomong bahwa polisi itu bohong ya kawan, tapi kenyataannya kita menemukan bahwa ada ketidaksamaan dari pencetakan dari keempat ijazah tersebut. Saya tidak menghakimi polisi di sini gitu ya. Nah, omong-omong ya, kenapa sih kasus ijazah ini kok menjadi begitu heboh ya kawan? Karena apa? Sebetulnya awalnya dulu saya pun ya kurang ngereken ya, kurang peduli karena mungkin saja ini hanya diembuskan oleh orang-orang yang oposisinya Jokowi gitu ya. Namun makin kesini kok makin terlihat aneh gitu ya. Karena apa? Orang-orang yang membela Jokowi ya rupanya ngomongnya itu tidak konsisten kawan-kawan. Jadi termasuk Jokowi sendiri sama orang-orang yang membelanya. Saya coba tabulasikan di sini apa saja perkataan mereka. Nanti kita akan puter ya videonya satu persatu. Jadi di sini saya nggak asal nulis ya kawan. Saya menyarikan dari berita yang ada dari omongan orang-orang yang membela Jokowi. Ya, ternyata ya saling bertolak belakang, kemudian ya saling berbeda lah satu sama yang lain. Ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum membahas ini ya kawan, saya ingin komentari ya bahwa di sini itu saya bukan karena terus benci Jokowi sehingga saya ikut-ikutan membahas tentang ini. Bukan ya kawan. Di sini kita adalah sedang membahas nasib bangsa agar tidak dipermainkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kawan. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebetulnya sih lebih banyak yang mendukung saya. Nyatanya jumlah subscriber saya dari video tersebut tuh makin banyak gitu ya. Sedangkan yang keluar dari subscribe saya ya jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, apa palsu? Kalau dia udah tahu bentuknya ijazahnya, lah itu baru itu asli apa palsu, ijazah Jokowi palsu, baru bilang kayak gitu boleh gitu. Namanya juga apa itu nih, fotokopi. Iya, berarti Anda nggak paham, Mbak. Gitu. Loh, kok nggak paham? Anda udah ngecas duluan kan?
baru Ini ngomong. Pak ya, ini biar saya nggak berkembang. Sing paling paham ya, sing paling paham. Bentar, menengok lintang percuma, aku ngomong ini percuma, tak liwati gue. Gini ya, saya jelasin ya, biar nggak jadi asumsi liar, biar nggak jadi narasi liar begini ya. Banyak masyarakat bicara seperti yang Renal lakukan. Sebentar. Banyak masyarakat Indonesia itu bicara seperti yang Renal lakukan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti. Dia terus menjustifikasi seperti ini akhirnya. Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, ini bukan menuduh, Pak. Mereka ini alat kita dari advokat progresif untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Solo dan di Pengadilan Negeri Sleman. Anda bilang nuduh, berarti Anda nggak paham apa yang berkembang di permukaan. Anda pakai asumsi otak sendiri. Sorry, begini begitu loh. Anda ini salah loh, Pak. Ini kasus jalan di 3 pengadilan, Anda bilang tuduhan. Ini gugatan, Pak. Gugatan yang kita kelola datanya sejak tahun 2022. Itu loh. Oke, saya close sebentar. Saya mau tanya, Lintang, karepmu apa? Kamu bilang ada-ada, karepmu apa? Kamu siapa, Le? Otakmu loh. Nggak ngerti apa-apa tapi berbicara gini ya. Sebentar saya bicara. Waduh, memang kok ngajak ribut kok ya. Kok ngajak Makanya gini ya. Kau paling ngerti apa kau? Dari tadi pertanyaanku nggak bisa kau jawab, terus kau nganggap dirimu ngerti. Ini kenapa? Pertanyaanku cuma 2 dan kau nggak bisa jawab itu. Kau harus ingat itu. Dan itu kemudian bervalidasi dirimu tidak ngerti apa-apa, Lintang. Turunin aja Lintang. Saya mau bicara, Host. Dengar dulu, Host. Turunin aja Lintang. Saya mau turun nanti. Makanya Turunin saya aja. mau bicara nih. Kamu turun aja. Makanya kita kalau berbicara di Komalan ini jangan membawa latar belakang diri kita. Jangan membawa latar belakang diri kita. Pertanyaanku cuma 2 Kalau membawa latar belakang itu akan diuji. Satu-satu ngomongnya. Itu akan diuji pemahaman kita ketika kita membawa latar belakang. Udahlah ngomong apa kamu bang. Makanya di sini ini jarang orang latar belakang Renal, Harlindo, latar belakang nggak ada yang tahu. Tapi ketika ada orang mengatakan latar belakang, saya tim hukumnya di Solo, Surakarta, ini akan diuji. Tapi ketika kamu mengatakan Rismond ini adalah kalau saya tanya sama kamu, apakah ada penelitian Rismond itu berbadan hukum? Dari lembaga apa dia? Kamu tahu apa? Bisa kamu jawab? Kamu tahu nggak maksud pertanyaan polisi kemarin? Kamu kira yang Rismond sampaikan nggak ada di Pengadilan Negeri Solo? Itu bukan hanya otak. Diam dulu kamu sebelah. Diam dulu kamu. Kamu siapa mendiam-diamkan orang? Kau siapa? Kau siapa? Itu ada hostnya. Itu ada hostnya. Siapa? Enggak, sekarang gini aja. Kamu tahu pertanyaan polisi kemarin? Bertanya apa ke Rismond waktu dia datang ke polisi? Apa dasar kamu meneliti ijazah Jokowi? Kamu tahu nggak kunci pertanyaan itu apa? Legal standing Rismond ditanya. Kamu apa jawaban kamu? Kamu tahu nggak aturan? Kamu tahu nggak undang-undang Sitnas dan Iptek? Advokat tuh begitu sih. Aneh saya. Nah ini saya meragukan dulu dia. Saya meragukan dia bahas legal standing. Kenapa? Karakternya nggak kayak gini. Dengerin dulu, biarin Lintang. Makanya saya mau bicara, kamu jangan takut dengan apa penyampaian saya. Jangan takut, karena saya mau bicara ini. Tolong diam dulu. Kalau mereka itu meneliti nggak legal, tolong diam dulu. Kocak banget. Nah, mereka takut kan? Mereka takut kalau saya bicara kan? Makanya dia ngerecokin. Oke, saya bicara Mas ya. Saya mau menuju Lu ke yang ngerecokin orang, jangan playing victim di sini. Lu yang ngerecokin orang dari tadi berbicara. Playing victim kok di sini. Ya, saya mau Jangan harus dibiarin playing victim kayak gini kok seolah menjadi korban. Padahal dia pelakunya dari tadi. Oke, kita kasih dulu waktu. Oke, udah yang lain diam dulu. Nanti baru tim hukum nih, ya. Saya mau uji dia nih. Oke, dengar ya, kamu dengar ya. Kamu tahu nggak di undang-undang Apanya kamu mau uji? Kalau kamu mau uji, kamu punya kompetensi. Kita tunggu di Pengadilan Solo. Datang kamu. Enggak, saya mau di sini. Kamu kan ngebanggain. Kamu tim hukum. Apanya kamu banyak ngomong percuma. Kamu tahu nggak undang-undang Sitnas dan Iptek? Kau tahu nggak? Kau tahu nggak forum resminya? Ada yang mendasari. kasih dulu. Lah percuma kamu nggak ada artinya kamu. Takut kan dia? Dia takut kalau saya bicara Apanya terus. yang takut? Dia takut. Kalau kamu merasa punya kompetensi, datang ke pengadilan. Enggak ada sekompetensi. Siapa kamu?
Karena saya bukan siapa-siapa, saya nggak ngaku apa-apa di Ya sini. sudah, kamu bukan siapa-siapa, bacot kamu. Ya kamu Makanya kamu siapa terus ke siapa buat muji juga orang? bicara. Oke, tahan dulu. Orang tahu kamu sendiri ya seperti apa. Oke, Bapak pakai Legal standingmu apa kita yang kasih orang lain? yang lainnya dulu. Legal standingmu apa memuji orang lain? Cukup host yang ini. Legal standingmu apa memuji orang lain? Mana ada tim ahli Kalau kamu bukan siapa-siapa, legal standingmu apa? Saya yang lain diam dulu, yang lain diam dulu, yang lain. Yang lain diam dulu. Oke, Bang Is, coba kita kasih waktu ke Bang Lintang, nanti baru Bang Is bantah nanti ya, biar ketemu. Bukan, saya bukan Bang Billy, sebentar Bang Billy. Aku bukan masalah dia mau bicara atau apa. Aku nggak pernah nyangkut-nyangkut dia. Aku bicara dia bilang otak-otak. Nggak usah. Aku salah apa sama kamu? Kamu bilang aku otak. Ngapain sih kamu playing victim? Kita kan biasa di gini. Siapa yang bilang kamu playing victim? Aku nggak bilang kamu playing victim. Jangan serang personal kamu diam dulu deh. Diam dulu deh. Kamu siapa juga? Mengatakan Renal nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ngenak personal dia kamu tuju. Jelas dia salah kok. Personal ke kamu. Nah iya kan bisa juga saya kamu salah. Tapi kamu nggak ngatain anak-anak di sini. Padahal baru anak-anak tahan dulu. Anak-anak kamu saya dengar Oke, Bang Is, udah bantah diam ya. Oke, saya mau Bang Is, tahan dulu. Coba kita kasih 2 menit ya. bukan apa-apa, Pak. Oke. Saya itu berusaha meluruskan. mulai lagi. Anggap salah, Oke. gitu loh. Tapi saya nggak pernah bilang otak, bilang ini. Mulai lagi ya. Di depan mata aku tak tendang yang paling lurus, jadinya pengennya meluruskan orang. Itulah Mael. Ya, oke, ke Bang Renal. Silakan. Nah, kalau pengadilan Solo, coba aja lihat aja nanti hasilnya. Kan gitu. Itu kan yang dipegang Ismail itu. Ismail was siapa nih? Ya kan saya cuman sebetulnya siapa yang menuduh, mau fitnah, kan gitu tadi. Gitu loh. Kenapa Bang Mael jadi kebakaran jenggot? Saya baru ngomong doang. Seolah-olah mepet-mepet ke sana nggak boleh gitu diluruskan. Udah ngerasa orang paling lurus. Gitulah. Kalau mau ngomong terus itu ya silakan aja. Saya akan diam kok. Wong ini juga nggak dapat apa-apa. Cuma urun rebuk aja nggak boleh. Kan gitu. Jadi gini, ya kan? Nah, ijazah palsu Jokowi, saya juga sebetulnya nggak membenarkan Jokowi bahwa ijazahnya asli apa enggak, nggak membenarkan ke situ, gitu loh. Saya cuma menyayangkan ributnya ini, kan? Nah, sebagian orang menuduh Jokowi bikin ribut, ya padahal dia tadinya diem aja kan. Difitnah, dituduh dari dulu loh, dari pertama kali anaknya PKI, ibunya ngaku-ngaku, dibilang ibunya apa, itu kan dari dulu. Saya cuma salutnya itu, kalau dia bohong, ya memang sering bohong, tapi tuduhannya dahsyat gitu. Ini waktunya ke Bang Lintang ya, Bang Lintang nanti itu bisa menyampaikan ke Bang Isnya nanti, biar ada bantahan ke Bang Isnya. Habis ini Bang Lintang, mungkin ada pertanyaan biar nanti dibantah sama Bang Is. Oke. Oke, 2 menit ya. Iya. Di Komalan ini kita kan ibaratnya seperti berbicara apa yang kita tahu gitu loh kan. Bahkan di peringatan TikTok ini sudah ada, jangan umbar data diri Anda karena ini akan direkam gitu loh. Saya lucu ketika ada orang yang mengaku saya tim ahli, saya tim hukum. Seolah-olah minta validasi atas perkataannya selalu benar karena dia mengaku ini. Bagi saya itu malah kebalikannya. Kalau yang dinilai itu bukan kamu siapa, tapi apa yang kamu bicarakan. Persetan kamu itu siapa, mau presiden kamu, mau pengacara kelas kondang kamu itu persetan. Tapi apa yang kamu sampaikan itulah yang dinilai, bukan siapa kamu. Ketika kamu menyalahkan, lalu kamu mengatasnamakan saya adalah ini, waduh. Makanya saya suka menguji-uji orang itu, gitu loh. Jangan terlalu sombong jadi orang itu. Malah karakter kamu sih nggak mencerminkan kamu itu seorang tim ahli. Karakter begitu itu mana ada. Kita ngomong kayak gini dibilang, oh orang rombongan sakit hati. Ya nggak sakit hati lah.
Saya itu dua periode itu pendukung Jokowi berat, tahu nggak ya teman-teman semua. Tapi saya rasional gitu. Saya punya otak. Kalau orang ini udah nggak benar ya saya nggak mau gitu. Nah makanya saya itu waktu itu udah jauh dari semua grup dari yang ada saya punya ya. Saya berada di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi ada orang bilang kayak gini nih, kenapa nggak dari dulu tuntut Jokowi kok sekarang malah dituntut? Ya nggak bisa lah. Sekarang aja dia nggak jadi presiden masih bisa berkuasa, dia masih pegang sistem. Apa sih seorang ini Kapolda di Kabareskrim, Kapolri ada tunduk sama dia, gimana sih? Makanya kata saya ngomong kosong semua itu. Makanya saya udah nggak percaya lagi sama hukum negara ini. Begitu saya nggak akan percaya. Ya saya terus terang aja apa yang mau saya omongin gitu. Kalau negara masih kayak gini, mimpi semua. Tapi kalau benar-benar hukum ditegakkan tidak tebang pilih, Prabowo tidak lagi melawan gitu ya, dia tersandranya dia buka. Nah itu baru bisa negara maju. Tangkap semua tuh orang-orang yang nggak benar. Copot semua orang-orang nggak benar, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Begitu kalau negara ini ingin maju. Jadi kalau mimpilah orang bilang sistemnya harus kayak gini, sistemnya harus kayak gini. Bullshit kata saya tuh. Saya udah umur hampir 60 tahun nih, 58 saya ini ya. Saya udah melihat orang-orang kayak gitu mau dia mencalonkan jadi DPR, DPRD pusat, gimana cara dia menghabiskan uang puluhan miliar gitu ya. Nggak akan mungkin dia nggak korupsi. Dari mana gajinya? Nah makanya saya bilang ya ini saya di bawah lama tadi ya, saya mengamati lebih dari 1 jam. Mohon maaf saya kenal sama Wong Cirebon ini, sekarang udah rubah ya, Wong Koko. Ya. Dia mungkin sama-sama dengan saya orang Cirebon, ya, sama-sama orang-orang akar rumput kita ya bang ya. Saya senang terus terang aja kalau sistemnya masih kayak gini saya udah nggak percaya bang, makanya saya udah jarang masuk Komal nih bang. Bang Cirebon, kalau Bang Wowo saya lihat masih rajin dia tiap hari. Saya ini karena lagi nyanten ya, saya pengen aja nih gitu ya. Mana ada yang gratis? Oh anak kita mau masuk pegawai negeri, tetangga saya dia masuk di Despikdul Capil, dinas kependudukan. Kalau nggak ada orang dalam nggak akan bisa. Coba yang di dalam itu, keponakannya lah, saudara dari ibunya lah, saudara dari itunya yang banyak. Coba yang kita nggak ada yang punya kan bisa masuk, jadi mimpi gitu. Jadi itulah mbak sedikit unek-unek saya ya. Kalau masalah ijazah ini saya tanggapi dikit ya. Tadi masalah hukum, kalau masalah ijazah ini ya, mimpi juga ini. Saya udah bilang dari dulu, saya bilang mimpi nggak akan menang lawan Jokowi. Jokowi udah pegang semuanya kok. Jokowi itu udah pegang, jangankan Kapolda itu kata saya, Kapolri dia pegang. Kabareskrim, apa Kabareskrim itu? Nggak ada itu. Kapolri ada tunduk sama dia. Panglima. Makanya saya bilang nggak akan menang, Suryo itu nggak akan menang. Dia pegang semua. Sistem udah dia pegang. Makanya dari dulu saya bilang ya, waktu debat capres presiden,